warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Apik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Trisno. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Apik? Alhamdulillah, baik Pak. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Jadi sebelum mulai mungkin Bapak boleh memberikan gambaran lah bagaimana perasaan Bapak sekarang ini. Baik Pak. Jadi langsung saja Pak. Hari ini cuaca cukup mendung, jadi tidak terlalu panas. Jadi cukup kondusif untuk kegiatan Pak. Itu Oh saja. ya, alhamdulillah ya. Itu yang menyenangkan Berarti bagi saya. ya insya Allah semangat semua terus ini. Amin. Siap Pak. Oke, baik Pak Apik. Nah untuk kegiatan kita pada hari ini mungkin ada tujuan apa yang Pak Apik ingin capai dalam hal kegiatan hari ini? Iya Pak. Ini saya ada harapan untuk mengembangkan terkait kebutuhan belajar anak, murid-murid saya, yang mana kecenderungannya mereka lebih suka pada pembelajaran yang sifatnya kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda. Jadi harapannya keberhasilan yang dicapai pun juga bisa maksimal. Itu yang ingin saya kembangkan Pak. Jadi mengembangkan bagaimana caranya supaya kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda ini bisa teratasi untuk keberhasilan mereka Pak. Oh Khususnya ya, pembelajaran produktif, praktek, kegiatan praktek saya Pak. oh ya berarti tujuannya ini bagaimana Pak Apik menyampaikan pembelajaran pada anak ini secara berbeda-beda ya. Bagaimana mereka memiliki kemampuan. Ya. Iya Pak. Sebelumnya itu Pak Apik boleh memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang Pak Apik sudah lakukan dalam terhadap murid-muridnya Bapak di kelas. Mungkin gambarannya bagaimana Pak? Iya Pak. Jadi awalnya saya pikir karena anak-anak ini mungkin lebih tertarik pembelajaran dengan media visual, jadi tidak hanya sekedar dari media auditori atau mendengar dari saya menyampaikan saja. Saya sudah mencoba dengan visual. Saya tampilkan beberapa media yang harapannya bisa meningkatkan keberhasilan atau daya belajar mereka. Namun ternyata masih belum signifikan Pak hasilnya. Ini yang menjadi harapan saya untuk mengembangkannya lagi lebih baik lagi. Seperti Oh itu iya. Pak. Jadi Pak Apik ini sudah melihat dari proses pembelajaran yang dilakukan bahwa didik ini ada yang secara audio, visual dan tentu ini memerlukan bagaimana strategi yang Pak Apik lakukan karena menemukan perbedaan kemampuan tiap anak. Iya Pak. Dari hal ini Pak, mungkin yang menjadi dasar utama Bapak ini dalam untuk mencapai tujuan ini. Mungkin ada gambaran selain dari bahwa kemampuan anak itu berbeda. Iya Pak. Ini saya secara pembelajaran dengan penerapan auditori atau ceramah klasikal sudah, secara visual saya tampilkan media-media pembelajaran sudah, dan sementara yang belum itu pembelajaran dengan praktek langsung atau demonstrasi, atau mungkin lebih cenderung ke kinestetik Pak. Berarti dengan adanya gerak dari anak-anak ini juga Pak, pergerakan-pergerakan terkait dengan penyampaian materi yang mungkin diimbangi dengan hal-hal yang sifatnya kinestetik juga dengan anak Pak.
Kalau Oh, lebih arahnya ke cenderungnya ya mungkin olahraga itu seperti itu Pak. Ada praktek juga seperti itu Pak. oh iya. Tapi termasuk Pak Apik ini sudah melakukan usaha yang lebih maksimal ya, karena dari perbedaan anak-anak dalam menerap kemampuan ya baik audio dan visual ini sudah Bapak sudah alhamdulillah sudah terapkan, tinggal bagaimana dalam ya praktik atau demonstrasinya, berarti ke titik kinestetik anak ya. Oke. Iya Pak, kinestetik anak Pak. Jadi mungkin itu yang menjadi daya tariknya untuk lebih semangat belajar lagi mungkin seperti itu Pak. Oh iya, iya. Oke, dari hal ini mungkin ada untuk kiat-kiat yang Bapak akan segera lakukan untuk mencapai dari tujuan ini untuk terhadap pembelajaran di kelas, Pak. Iya Pak, nanti rencananya saya punya kegiatan ini akan saya akomodir juga dengan beberapa pihak luar. Jadi kan anak mungkin akan lebih semangat, lebih percaya bahwa gurunya juga sama dengan pembelajaran dari pihak luar. Semacam istilahnya sebagai pembanding, Pak. Seperti itu. Jadi terkecuali penyampaian dari guru, ada penyampaian dari pihak luar, dan nanti lagi didemonstrasikan atau mungkin istilahnya dipraktekkan. Oh, Seperti itu, Pak. berarti apa yang dia itu agar supaya bisa menjadikan di demonstrasi yang lebih. Iya. Dari hal itu Bapak tentunya sudah merancang apa yang Bapak akan lakukan dalam kegiatan nanti atau proses pembelajaran nanti, terutama dalam hal praktek langsung demonstrasi ini terhadap anak-anak Bapak. Mungkin Bapak bisa gambarkan lah. Iya. Jadi gini Pak, nanti karena kemarin sudah saya sampaikan di kelas anak-anak ini materinya secara pribadi dari saya, penyampaian dari saya. Nah, ini rencana mungkin minggu pertemuan berikutnya saya akan mengundang guru dari pihak bengkel khususnya yang bisa mengoperasikan alat sporing. Jadi nanti anak ini akan langsung praktek sekaligus belajar dengan guru yang dari luar, sekaligus bisa berlatih mencoba langsung, dan sekaligus nanti di situ akan saya terapkan atau saya tekankan pemahaman tentang alat sporing, Pak. Jadi dalam otomotif sporing itu untuk apa, fungsinya dan sebagainya itu, Pak. Cara kerjanya seperti itu, Pak. Ya, ini sebetulnya bagus sekali nih, artinya mengundang para ahli yang dari luar untuk secara berkolaborasi untuk bekerja untuk bagaimana anak-anak bisa menemukan pembelajaran yang lebih lagi. Nah, dari Bapak sudah memberikan gambaran itu, bagaimana perasaan anak-anak ketika Bapak memberitahu hal tersebut, Pak? Nah, sementara ini belum saya sampaikan ke anak, Pak. Oh, belum ya? Iya, iya. Iya, jadi semacam nanti akan saya berikan kejutan bagi anak-anak Iya. supaya ke depan mereka juga semangat mendatangi pembelajaran, karena kadang anak-anak ini ada tujuannya tertentu saja mau datang berangkat, Pak. Itu intinya ya tahu sendirilah, Pak. Oh, Kira-kira bisa menghindari pelajaran, mereka lebih asik di kantin, Pak. Seperti iya, itu, Pak. iya. Jadi Artinya nanti ini surprise untuk anak-anak, berarti ini punya, bahkan mungkin murid-muridnya Bapak ini menjadi wow, ini ternyata Bapak memberikan surprise model pembelajaran yang akan dilakukan nanti ini. Nah, ini sangat bagus ini, Pak. Ya. siapa? Oke. Dari hal itu Bapak tadi sudah merencanakan mengatur strateginya. Mungkin dari hal ini tentunya
Bapak sudah memikirkan ketika nanti menerapkan ini, mungkin ada kesulitan-kesulitan yang akan ditemukan atau dihadapi pada saat prosesnya nanti. Jadi mungkin Bapak bisa gambarkan atau memberikan bahwa kesulitan-kesulitan apa yang akan Bapak temui mungkin dari sekarang ini sebelum pelaksanaan atau nantinya. Iya Pak, sebetulnya mungkin lebih arahnya ke tantangan sebetulnya mungkin Pak. Jadi Oh iya, iya. tantangan saya ini yang pertama, menyinkronkan kegiatan dengan pihak instruktur bengkel atau yang teknisi yang dari bengkel Pak. Karena jadwal kegiatan pembelajaran sudah mepet, KBM kita sudah mepet Pak. Sementara mungkin teknisi waktunya juga sangat padat jadwalnya. Nah, ini yang menjadi tantangannya untuk mensinkronkan waktu, Pak, yang pertama. Oh iya, Terus, jadi yang iya. kedua, ini mungkin yang menjadi tantangan karena teknisi ini didatangkan dari luar kota, Pak. Jadi pada saat ini sudah mulai musim penghujan. Saya khawatirnya jalur Wol Toli-Toli ini yang sering Iya. ada kegangguan-gangguan di jalan itu yang menjadi tantangan juga sebetulnya Pak. Sudah direncanakan waktunya bisa, tapi nanti mungkin pas ada kegiatan ini hujan yang mengganggu kondisi jalan Pak. Sebetulnya itu saja yang menjadi tantangan-tantangan saya karena mau nggak mau ini faktor di luar kendali manusia juga sebetulnya Pak. Kalau Oh kaitannya iya, dengan alam Pak, seperti itu. iya, baik. Jadi itu suatu tantangan ya. Nah, terus untuk menangani hal ini, Bapak tentunya sudah memikirkan hal apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi sebuah tantangan ini, Pak. Mungkin dari pihak mana dan siapa yang bisa mendukung lah hal tersebut bisa lancar dalam pelaksanaannya. Iya. Jadi untuk mengantisipasi atau sebagai tindakan mungkin antisipasi lah Pak intinya. Yang pertama memang saya tidak sampaikan dulu ke anak-anak Pak. Iya. Itu yang menjadi salah satu antisipasinya. Jadi nanti kalau saya sudah sampaikan ke anak-anak jadwalnya besok seperti ini, ternyata tantangan yang tadi saya hadapi terjadi, nah ini menjadi repot. Tapi saya menyikapinya dengan tidak memberitahu dulu dengan anak-anak. Saya mencoba untuk koordinasi terlebih dahulu dengan pihak teknisi atau instruktur yang dari bengkel ini tadi, yang untuk mengajari anak-anak menggunakan alat sporing ini tadi. Jadi saya mau koordinasi terlebih dahulu. Jadi nanti kalau sekiranya terkendala dengan tantangan atau hambatan tadi yang mungkin kondisi perjalanan yang biasa sering terganggu di musim penghujan, ini kita mungkin bisa atur waktu di waktu berikutnya, Pak. Mundurkan waktunya. Saya harapannya seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Jadi mudah-mudahan tantangan itu bisa dicapai dengan apa sesuai harapan dari Bapak dengan tujuan yang akan dicapai. Ya. Iya, Pak. Kemudian dari hal itu Pak, mungkin tadi kan Bapak sudah menjelaskan untuk melakukan yaitu kolaborasi bersama rekan bengkel, kemudian bagaimana murid Bapak bisa mendemonstrasikan secara langsung. Nah dari hal ini mungkin apa sebenarnya prioritas Bapak dalam melakukan kegiatan ini, Pak? Yang pertama, karena ini ada di kompetensi capaian materi, Pak, dari kurikulum, capaian materi tentang pelaksanaan perawatan atau pemeriksaan sistem kemudi, Pak. Jadi itu masuk dalam materi capaian. Yang kedua, saya mencoba untuk membangun mindset anak tentang industri di luar yang seaslinya Pak, atau kondisi asli di luar, mungkin pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin sering dilakukan di luar, seperti itu Pak. Jadi memberikan bekal
oh nanti kalau saat sudah lulus, anak ini mempunyai bekal tentang materi ini, Pak. Penggunaan alat-alat yang sudah lumayan modern, intinya seperti itu, Pak. Ya, berarti untuk menumbuhkan keterampilan murid, berarti Iya, Pak. untuk bagaimana mempersiapkan mereka ketika lulus nanti. Ya, baik. Iya, Pak. Kali ini apa yang Pak Apik rencanakan ke depan? Nah, dari hal ini, apa tindak lanjut Bapak sesudah nanti, pada saat nanti pelaksanaannya, Pak? Ya, Dari tindak rencana lanjut. ini, Pak. Dari rencana yang sudah Bapak planningkan atau rencanakan tersusun sudah sekarang ini, mungkin ada tindak lanjutnya. Bagaimana, Pak? Ya, untuk tindak lanjut rencana yang sudah saya sampaikan ini tadi, ya otomatis saya harus koordinasi. Yang pertama tetap dengan pihak sekolah untuk menerbitkan administrasi, Pak. Tindak lanjutnya nanti saya akan itu sampaikan ke pihak industri atau bengkel atau pihak instruktur yang dari bengkel tadi untuk koordinasi waktunya. Terus selanjutnya nanti pelaksanaan, Pak. Dan untuk selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan, harapannya ke depan waktu anak-anak ini mengikuti kegiatan prakerin atau praktek kerja industri di kelas 3, ini harapannya anak-anak ini saya bisa tempatkan di bengkel-bengkel spesialis sporing balancing, Pak. Jadi bisa untuk menambah mantap lagi keterampilan anak-anak dan pemahaman anak-anak, sekaligus ya motivasi dari belajar di awal sampai nanti motivasi untuk kerja di industri yang sesungguhnya, Pak. Seperti itu, Pak. Oh iya. Oke, baik sekali ini Pak Apik. Terus dari hal ini, untuk mencapai hal tujuan ini, mungkin apakah ada selain dari pihak bengkel dan yang Bapak libatkan, mungkin ada lagi yang siapa saja yang bisa membantu atau menguatkan Bapak dalam proses perencanaan ini, Pak? Oke, yang pertama jelas nanti ada teman guru yang saya libatkan, karena termasuk nanti saya berusaha untuk memberikan efek tambahan pengimbasan untuk teman guru yang secara tidak langsung ikut bisa mempelajari. Yang lainnya jelas murid, saya sendiri sebagai guru mata pelajarannya, pihak industri nanti yang memberikan pembelajaran secara guru tamu, terus nanti dari pihak sekolah, mungkin kepala sekolah itu yang memberikan tanggung jawab kegiatan dengan administrasi yang diberikan, Pak. Seperti itu. Oh iya, berarti itu artinya setelah Bapak sudah berkomitmen ini, Bapak sudah utarakan, sudah kerja sama nanti dengan teman gurunya di kelas, tentunya juga bersama murid-murid, apalagi kan di muridnya Bapak ini ya tingkat SMA, artinya sudah bisa diajak kerjasama lebih lagi. Iya, harapannya seperti itu, Pak. Pikirannya sudah mulai beranjak dewasa, Pak. Iya. Nah, kemudian Pak, dari harapan ini, selanjutnya berarti setelah apa yang Bapak sampaikan tadi ini, ketika Bapak utarakan ini, bagaimana perasaannya Bapak ketika mulai dari memberikan bahwa yang mengacukan Bapak ini mencapai tujuan adalah dari berbedanya kemampuan, kemudian merencanakan kegiatan demonstrasi dan mengundang ini. Jadi perasaannya Bapak setelah mengutarakan ini, perencanaannya Bapak ini bagaimana sekarang? Iya, perasaan saya senang, Pak. Khususnya mungkin ada dukungan juga dari Bapak untuk memberikan semangat kepada saya ini, Pak. Saya senang. Siap, bisa.
Oke, berarti Bapak ini sudah menemukan tadi bagaimana perencanaannya, kemudian insya Allah bisa dapat untuk dalam kegiatan nanti bisa lancar. Ya, oke, mungkin seperti itu Pak. Dari Iya Pak, Alhamdulillah siap. apa yang Bapak utarakan sudah. Ya. Oke Pak, terima kasih atas Siap Pak. waktunya. Mungkin sebelum tutup mungkin Saya ada terima kasih. penyampaiannya Bapak lagi, bagaimana? Saya yang terima kasih untuk kesempatan sudah dibantu menyampaikan ini tadi Pak. Jadi saya Ya, menjadi lebih bersemangat Pak. ya Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Apik. Ya, Iya Pak. semoga tetap semangat. Pertemuan kita hari ini akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Semangat Pak. sama-sama Pak Apik, semangat.